Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Ya, seperti yang dilihat ya, kalau openingnya sedikit berbeda dan juga yang biasa gue pakai topi sekarang berganti peci. Ya karena memang di video ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dari yang biasa kita bahas di channel ini. Sebelumnya kan kita suka bahas perang dan sejarah Jepang ya kebanyakan gitu kan. Karena memang yang lagi banyaknya itu topiknya tentang Jepang gitu loh yang gue tahu gitu kan. Sehingga bahasnya kebanyakan tentang Jepang gitu loh. Tapi sebetulnya nih channel gue ini bahasnya luas gitu kecakupannya gitu kan, dan seperti judul yang udah dibaca dan mungkin membuat kalian tertarik untuk menonton video ini ya, kita akan membahas salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mus'ab bin Umair. Nah terus kalau ada yang nanya nih, kok tiba-tiba nyerempet agama sih bang gitu kan, ya sebetulnya nggak tiba-tiba sih, karena memang channel gue ini sebetulnya membahas sejarah dan kisah-kisah secara umum gitu loh, dan berhubung karena gue muslim, ya gue akan membahas sesuatu yang relevan dengan kepercayaan gue dong gitu kan. Ya yang ngapain lah kalau misalnya kita mengenal suatu agama kalau kita nggak percaya gitu kan dengan agama tersebut gitu loh. Jadi kurang lebih begitu ya. Video ini adalah video pertama dari seri 60 sahabat yang gue dapat dari buku ini nih, yang gue dapat dari buku ini. Sebenarnya daripada ngebahas sih ya, sebetulnya gue hanya membacakan isi buku ini. Karena nyaris semuanya yang gue bakal omongin itu ada di dalam bukunya, dan berhubung nih yang namanya agama itu sesuatu yang sangat sensitif untuk dibahas, jadi ya terlebih di negara kita tercinta ini ya, jadi jujur aja gue nggak mau take a risk, jadinya gue akan ngebacain buku ini gitu, oke. Dan kalau kalian semisal menonton video ini minat untuk membaca sendiri gitu kan ya, silahkan cek link di bawah buat link affiliate sehingga kalian bisa bantu channel ini untuk semakin berkembang. Jadi kurang lebih begitu ya mukadimahnya. Semoga kalian semua berkenan. Dengan demikian, perkenalkan, nama gue Rizky dan kisah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Mus'ab bin Umair itu yang akan kita bahas sekarang. Oh iya, sebelum sebelum kita lanjut ya, di sini tuh bakal banyak banget pronunciation gue yang pastinya gue bakalan salah ya, dan jujur aja gue nggak bisa bahasa Arab. Meskipun muslim tapi nggak bisa bahasa Arab ya, agak-agak memalukan, tapi mohon dimaklum. Jadi kalau misalnya ada pelafalan yang salah silahkan komen di bawah, mau roasting juga boleh, nggak apa-apa. Mau kasih saran lebih baik. Terima kasih banyak sudah menonton, kalian terbaik. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, paling tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda. Sejarawan dan ahli riwayat menjelaskan masa mudanya dengan ungkapan seorang penduduk Mekah yang mempunyai nama paling harum. Nah ini dia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan serta tumbuh baik dalam lingkungannya. Mungkin tidak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sedemikian rupa sebagaimana Mus'ab bin Umair dimanjakan. Mungkinkah anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan berubah menjadi pelaku cerita tentang keimanan dan kepahlawanan? Demi Allah, kisah Mus'ab bin Umair atau yang dijuluki oleh kaum muslimin dengan sebutan Mus'ab yang baik adalah kisah yang penuh pesona. Ia merupakan salah satu di antara orang-orang yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, bagaimana sosok sejatinya? Suatu hari, anak muda ini mendengar tentang Muhammad Al-Amin yang mulai menjadi perhatian bagi penduduk Mekah, bahwa Muhammad menyatakan dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penyeru yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Saat siang dan malam, perhatian penduduk Mekah tidak lepas dari berita itu. Ketika yang ada hanya perbincangan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang dibawanya, anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Meskipun usianya masih belia ya saat itu, ia menjadi bunga di setiap tempat pertemuan dan perkumpulan. Setiap pertemuan apapun, mereka selalu berharap Mus'ab hadir di dalamnya. Penampilannya yang anggun dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair yang mampu membuka semua hati dan pintu. Mus'ab telah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pengikutnya sering mengadakan pertemuan di suatu tempat yang jauh dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Pertemuan itu dilaksanakan di Bukit Sofa di rumah Al-Arqam.
bin Abul Al-Arqam. Mohon maaf banget kalau misalnya ada salah pelafalan ya. Saya tidak bisa bahasa Arab. Terima kasih. Tanpa berpikir panjang dan tanpa seorang pun yang menemani, pada suatu senja ia pergi ke rumah Al-Arqam. Kerinduan dan rasa penasaran telah mendorongnya melakukan itu. Jadi saking udah lamanya ia dengar berita tentang Rasulullah SAW, akhirnya dia udah nggak tahan lagi, pokoknya gue mau pergi. Pergilah dia. Di tempat itulah Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabatnya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan sholat bersama mereka, menghadap kepada Allah yang maha tinggi lagi maha kuasa. Ketika Mus'ab baru saja duduk, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah SAW, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir sampai ke telinga dan meresap ke dalam hati para pendengarnya. Di senja itu, hati Mus'ab telah berubah menjadi hati yang tunduk oleh ayat-ayat Al-Quran. Keharuan yang ia rasakan hampir-hampir saja membuat tubuhnya terangkat dari tempat duduknya, seolah-olah terbang oleh perasaan Mus'ab bin Umair yang saat itu sangat-sangat gembira. Tetapi Rasulullah SAW mengulurkan tangannya yang penuh kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang bergejolak itu. Tiba-tiba hatinya berubah tenang dan damai, bagai lautan yang sangat dalam. Pemuda yang baru saja masuk Islam dan beriman itu tampak telah memiliki hikmah yang luas dan berlipat ganda dari ukuran usianya. Ia mempunyai kepekatan hati yang mampu mengubah jalan sejarah. Ibunda Mus'ab, mohon maaf apabila ada pelafalan yang salah, Khannas binti Malik adalah sosok ibu yang memiliki kekuatan kepribadian yang cemerlang. Pesona pribadinya itu telah membuatnya disegani. Setelah masuk Islam, tidak ada sosok yang paling membuat Mus'ab khawatir dan takut di muka bumi ini selain ibundanya. Seandainya Mekah dan segala patung, tokoh-tokoh terhormat, dan padang pasir yang membentuk sebuah formasi yang mengepung dan memusuhinya, Mus'ab akan menganggap itu bukan musuh yang berat saat itu. Bodoh amat lah bisa dibilang. Atau jika itu memang jadi ancaman, maka bagi Mus'ab itu bukan ancaman gitu loh. Akan tetapi bila musuh itu adalah ibunya, inilah kekhawatiran yang membuatnya sangat gelisah. Ia berpikir cepat dan memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Tetapi ia tetap bolak-balik ke Darul Arqam dan bermajelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia benar-benar merasa tentram dengan menjadi orang yang beriman dan tetap berupaya menghindari kemurkaan ibunya yang sampai saat itu tidak tahu sama sekali tentang keislamannya. Hanya saja di Mekah tiada rahasia yang bersembunyi. Mata dan telinga orang-orang Quraisy ada di setiap tempat, mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak. Bisa dibilang telinganya dan matanya orang Quraisy itu ada di setiap dinding. Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab ketika memasuki rumah Al-Arqam secara diam-diam. Kali lain, Utsman melihatnya salat seperti yang dilakukan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kejadian itu, ia pun segera menemui ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Jadi kayak kalau misalnya sekarang ngomongin tentang menjamin kebenaran gitu, mungkin pada saat itu ia berkata, sumpah aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri gitu, mungkin ya. Setelah itu, Mus'ab berdiri di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang benar-benar yakin dan mantap, Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan. Meskipun usianya masih belia, ia sudah bisa menunjukkan kemuliaan gitu loh, yaitu dengan menunjukkan kejujuran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, ya karena sedang membacakan ayat Quran ya, dan ibunya tuh kesal gitu, sangat benci gitu kan. Tangan yang terayun bagai anak panah itu tiba-tiba lunglai dan jatuh terkulai di hadapan cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan tenang. Kewibawaannya telah menimbulkan penghormatan dan ketenangannya menumbuhkan kepercayaan.
Dan yang dimaksud itu adalah Mus'ab bin Umair ya. Nah, sebagai seorang ibu, ibunda Mus'ab tidak tega memukul dan menyakiti putranya. Tetapi pengaruh berhala-berhala terhadap dirinya membuat dirinya harus bertindak dengan cara yang lain. Ia kemudian membawa putranya itu ke ruang yang terisolir di dalam rumahnya. Lalu mengurungnya di dalam ruangan itu dan ditutup rapat-rapat. Jadi ibunya itu pada saat itu gak mau kehilangan lah gitu anaknya gitu kan. Karena menganggap bahwa Islam itu adalah pengaruh yang buruk baginya gitu kan. Mus'ab tinggal dalam kurungan itu sekian lama hingga beberapa orang di antara kaum muslimin hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari cara. Dan dengan cara itu, dan dengan kepintarannya juga ya, ia berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya lalu hijrah ke Habasyah dengan penuh ketaatan. Jadi imannya masih kuat meskipun ia sudah dikurung sedemikian lamanya gitu kan. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muhajirin lalu pulang ke Mekah lagi. Kemudian ia pergi lagi untuk hijrah kedua bersama para sahabat atas titah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan karena taat kepada beliau. Akan tetapi di Habasyah maupun di Mekah tak ada bedanya bagi Mus'ab. Ujian dan penderitaan yang harus dihadapi Mus'ab kian meningkat tanpa kenal waktu dan tempat. Mus'ab telah berhasil membentuk pola kehidupannya dengan format baru sesuai yang dicontohkan oleh sosok pilihan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kini telah sampai kepada keyakinan bahwa hidupnya sudah sepantasnya dipersembahkan untuk penciptanya yang maha tinggi, Rabb yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ia muncul di hadapan beberapa kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat memandang Mus'ab, mereka semua menundukkan kepala dan merasa prihatin. Ini kita bicara tentang orang yang imannya tuh udah komplit lah, imannya tuh udah teguh banget gitu loh, imannya tuh udah kayak tanaman yang akarnya tuh udah dalam banget, susah untuk dicabut gitu. Bahkan beberapa orang di antara mereka berlinang air mata karena terharu. Hal itu karena mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang penuh dengan tambalan. Mereka teringat penampilannya sebelum masuk Islam. Ketika pakaiannya bagaikan bunga-bunga di taman hijau yang terawat dan menyebarkan bau yang sangat wangi. Rasulullah SAW sendiri menatapnya dengan pandangan yang bijaksana. Pandangan yang penuh rasa syukur dan kasih sayang. Ia tersenyum seraya bersabda, "Aku telah mengetahui Mus'ab ini sebelumnya. Tidak ada pemuda Mekah yang lebih dimanja oleh orang tuanya seperti dirinya. Kemudian ia meninggalkan itu semua karena cinta kepada Allah dan Rasulnya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama yang lama, segala fasilitas yang dahulu dinikmatinya dihentikan. Bahkan ibunya tidak sudi makanannya dimakan oleh orang yang telah mengingkari berhala. Sang ibu tega membiarkannya menanggung derita kemurkaannya, walau itu adalah anak kandungnya sendiri. Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya adalah ketika perempuan itu hendak mengurungnya kembali setelah ia pulang dari Habasyah. Ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang yang membantu melaksanakan rencananya. Karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang tidak bisa ditawar lagi. Aku sudah beriman. Tidak ada jalan lain baginya kecuali melepaskannya dengan cucuran air mata, sementara Mus'ab pun tidak kuasa menahan tangis. Ya, Mus'ab juga sebagai anak yang sayang kepada ibunya ya, hatinya hancur dong gitu ya. Harus berpisah dengan ibunya gitu kan. Karena berbeda keyakinan. Tapi kan cinta seorang hamba itu harusnya lebih besar kepada penciptanya daripada ke sesama hamba gitu kan. Dan ya itulah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan yang luar biasa dari pihak ibu dalam menutup dirinya atau kekafirannya. Ya, kafir itu artinya menutup diri. Sebaliknya ada kebulatan tekad yang sangat kuat dari pihak anak dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sang ibu mengusirnya dari rumah. Dia berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Ngedengar kata-kata itu bagi seorang anak gitu ya yang sayang sama orang tuanya itu pasti berat banget, itu pasti kayak aduh ya bisa dibilang heartbreaking banget lah gitu kalau kita bilangnya gitu kan. Dan setelah ibunya berkata seperti itu, Mus'ab menghampiri ibunya seraya berkata, "Wahai bunda, saya ingin menyampaikan nasihat kepada bunda."
dan Ananda merasa kasihan kepadamu. Saksikanlah bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ibunya menjawab dengan penuh emosi dan kesal. Demi bintang, sekali-kali aku tidak akan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak dan akalku akan melemah. Katanya begitu. Mus'ab kini meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dinikmatinya selama ini dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda berpenampilan mewah dan wangi itu kini telah menjadi seorang Pemuda yang berpenampilan mewah dan wangi itu kini menjadi seorang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang. Satu hari ada kalanya makan dan beberapa hari menderita kelaparan. Tetapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah yang suci dan memancar oleh cahaya ilahi telah mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang patut dihormati, penuh wibawa dan disegani. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Mus'ab untuk melakukan tugas yang paling agung saat itu. Ia menjadi utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqabah, mengajak orang-orang yang lain agar menganut agama Allah dan mempersiapkan Madinah untuk hijrah yang agung. Ketika itu sebetulnya masih banyak tokoh yang lebih tua di kalangan sahabat, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah SAW daripada Mus'ab. Tapi Rasulullah SAW menjatuhkan pilihannya kepada si Mus'ab yang baik. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas yang sangat besar di pundak pemuda itu dan menyerahkan nasib agama Islam kepadanya di Madinah yang tidak lama lagi akan menjadi darur hijrah, pusat para dai dan dakwah dan markas para pengemban misi Islam dan prajurit perang Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas yang besar di pundak pemuda itu dan menyerahkan nasib agama Islam kepadanya di Madinah yang tidak lama lagi akan menjadi darul hijrah, pusat para dai dan dakwah dan markas para pengemban misi Islam dan prajurit perang. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal kearifan pikir dan kemuliaan akhlak yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kezuhudan, kejujuran, dan kesungguhan hatinya telah berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk kepada Islam. Pada saat awal tiba di Madinah, atau mungkin sebelumnya Yastrib ya, yang menganut agama Islam di sana hanya 12 orang yang telah berbaiat di Bukit Aqabah. Tetapi beberapa bulan kemudian banyak orang bersedia memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Pada musim haji berikutnya setelah tahun perjanjian Aqabah, kaum muslimin di Madinah mengirim utusan yang mewakili mereka menemui Nabi. Jumlah mereka adalah 70 mukmin laki-laki dan perempuan. Mereka berangkat dipimpin oleh guru mereka yang tidak lain adalah orang yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka, yaitu si Mus'ab yang baik. Dengan kesopanan dan kebaikan yang ditunjukkan, Mus'ab bin Umair telah menjadi bukti bahwa Rasulullah tahu bagaimana memilih orang yang tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya dan mampu menempatkan diri pada batas-batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada agama Allah, menyampaikan berita gembira tentang agamanya yang mengajak manusia menuju hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Tugasnya hanyalah menyampaikan agama Allah seperti tugas Rasulullah yang diimaninya. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah. Ia bersama As'ad mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci Rabb-nya yang telah ia ketahui. Mereka berdua menyampaikan kalimat Allah bahwa Allah adalah ilah yang Maha Esa secara hati-hati. Mus'ab pernah menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan diri dan sahabatnya. Ini peristiwa yang nyaris celaka jika tanpa kecerdasan akal dan kebesaran jiwa Mus'ab. Suatu hari ketika ia sedang memberikan petuah kepada orang-orang, tiba-tiba ia disergap oleh Usaid bin Al-Hudhair, pemimpin kabilah Abdul Ashhal di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan belat yang terhunus. Jadi kayak udah siap banget nih mau bacok mungkin ya. Dia sangat murka gitu loh dan sakit hati menyaksikan Mus'ab yang datang untuk menyelewengkan kaumnya dari agama mereka.
membujuk mereka agar meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka sebelumnya dan menceritakan Allah yang Maha Esa yang belum pernah mereka ketahui sebelum itu. Jadi Usaid ini berpikiran bahwa Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah dan mereka kenal itu bisa mereka lihat dengan jelas, terpajang di tempatnya, dan bila seseorang berkepentingan, ia tahu di mana tempat Tuhannya. Dia bisa langsung menghadap Tuhannya untuk memaparkan kesulitan serta menyampaikan permohonan. Demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam pemikiran suku Abdul Ashhal. Berbeda banget dengan Rabb Muhammad SAW yang sedang didakwahkan oleh utusan yang datang kepada mereka itu. Tiada seorang pun yang mengetahui tempatnya atau melihatnya. Saat kaum muslimin yang sedang duduk bersama Mus'ab melihat kedatangan Usaid bin Al-Hudair dengan membawa kemurkaan bagaikan api yang berkobar, mereka pun merasa khawatir. Tetapi si Mus'ab yang baik ini tetap tenang, percaya diri, dan menunjukkan kegembiraan. Jadi malah ramah gitu loh ketika orang itu datang dengan marah-marah gitu kan. Mus'ab ini malah kayak santai gitu kan, masih senyum-senyum gitu menghadapinya gitu, baik gitu kan. Nah ini marah-marahnya itu bisa diibaratkan sebagai singa yang hendak menerkam gitu loh. Usaid sendiri di hadapan Mus'ab dan As'ad bin Zurarah seraya berkata, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apakah kalian hendak membodohi orang-orang yang lemah di antara kami? Tinggalkan segera tempat ini jika kalian tidak ingin mati," gitu. Lagi-lagi sambil dengan belati terhunus gitu ya. Mau ini udah mau melakukan kekerasan lah gitu. Tapi di situ Mus'ab dengan keimanannya bagaikan samudra yang tenang dan dalam, laksana cahaya fajar yang ceria dan damai. Ketulusan hati Mus'ab yang baik mampu menggerakkan lidahnya untuk mengeluarkan ucapan yang sangat lembut. "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang Anda benci," katanya begitu. Usaid adalah sosok yang berakal cerdas. Jadi meskipun dia emosi gitu ya pada saat itu, dia juga bukan tipe-tipe orang yang bergerak dulu baru mikir kemudian gitu loh, bukan. Jadi memang orangnya cerdas juga gitu. Dalam hal ini, ia melihat bahwa Mus'ab mengajaknya berdialog dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Ia hanya memohon bersedia mendengar, bukan yang lainnya. Dan jika Mus'ab menyetujui, ia akan membiarkan Mus'ab, dan jika tidak, Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan penduduknya untuk mencari tempat dan masyarakat lain dengan tidak merugikan orang lain ataupun dirugikan gitu loh. Dan karena proposal itulah Usaid menjawab, "Sekarang aku insaf," katanya tuh. Ia pun melemparkan belatinya ke tanah dan duduk mendengarkan gitu loh. Jadi dia tuh pada saat itu sadar gitu loh. Oh iya, gue tuh emosi gitu loh. Oke lah, gue dengerin dulu deh gitu, kurang lebih. Dan ketika Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan seruan yang dibawakan oleh Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, dada Usaid mulai terbuka dan bercahaya, berdetak mengikuti naik turunnya suara Mus'ab bin Umair serta meresapi keindahannya. Allahu Akbar. Indah banget kayaknya ya. Belum selesai Mus'ab menyampaikan uraiannya, Usaid sudah berseru kepadanya dan orang-orang yang bersamanya. Alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini? Kata mereka. Mereka pun menjawabnya dengan suara tahlil yang bergemuruh bagai hendak mengguncang bumi. Kemudian Mus'ab berkata kepada Usaid, hendaklah ia menyucikan badan dan pakaiannya, serta bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar itu, Usaid meninggalkan mereka, kemudian kembali dengan rambut yang masih meneteskan air sisa bersuci. Ia sendiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Berita keislaman Usaid ini pun cepat menyebar bagai cahaya. Keislamannya disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'adz. Setelah mendengar uraian Mus'ab, Sa'ad pun merasa puas dan masuk Islam. Langkah ini disusul oleh Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka bertiga, maka selesailah sudah persoalan dengan berbagai suku di Madinah. Ya bisa dibilang 3 orang itu adalah 3 orang yang cukup berpengaruh gitu di Madinah gitu saat itu. Warga Madinah saling berdatangan dan bertanya-tanya antara sesama mereka. Warga Madinah saling berdatangan dan bertanya-tanya antara sesama mereka. Jika Usaid bin Al-Hudair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'adz telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya.
Kata orang, kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang. Keberhasilan yang memang wajar dan pantas diraih oleh si Mus'ab yang baik. Hari berganti hari dan tahun demi tahun terus berjalan hingga tiba waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin terbakar oleh dendam, makin makin gak suka gitu. Mereka menyiapkan segala yang diperlukan untuk melanjutkan tindak kezaliman terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Perang Badar meletus dan kaum Quraisy pun harus menelan pil pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka hingga mereka berusaha untuk menuntut balas gitu. Jadi kekalahan mereka di perang Badar itu bikin mereka makin kebakaran jenggot. Jadi sebelumnya udah kebakaran jenggot, habis gitu makin kebakaran jenggot. Harusnya udah nggak ada jenggot yang kesisa gitu kan. Setelah itu perang Uhud menjelang dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang yang beriman untuk memilih siapa di antara mereka yang berhak membawa bendera perang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil Mus'ab yang baik dan akhirnya ia tampil sebagai pembawa panji perang kaum muslimin. Peperangan berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Namun sayang, pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meninggalkan posisinya di puncak bukit setelah melihat orang-orang musyrik mundur dan menderita kekalahan. Perbuatan mereka itu secepatnya mengubah suasana hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Pasukan kaum muslimin dikagetkan oleh serangan balik pasukan berkuda Quraisy yang menyatroni mereka dari puncak bukit. Mereka diserang saat dalam keadaan lengah dengan pedang-pedang yang haus darah dan mengamuk bagai orang gila. Ketika musuh melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, mereka pun mengalihkan serangan ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh beliau. Mus'ab bin Umair menyadari ancaman yang berbahaya tersebut. Ia pun mengangkat panji perang setinggi-tingginya dan bagaikan raungan singa ia bertakbir sekeras-kerasnya. Ia berjalan ke depan, melompat, menggelak, dan berputar lalu menerkam. Ia memfokuskan semua upaya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertahan sendirian bagikan satuan pasukan. Jadi bisa dibayangin ya, dia itu menarik perhatian semua musuhnya biar semua perhatiannya itu tertuju pada dia gitu loh dan nggak ke Rasul lagi gitu kan. Kalau istilah populernya tuh one man army lah gitu. Apa saking besarnya presence atau kehadirannya Mus'ab bin Umair ini gitu. Nah, sungguh walaupun seorang diri Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar, sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian. Sedangkan yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari sini, ini adalah saksi mata yang menceritakan saat-saat terakhir dalam kehidupan Mus'ab bin Umair. Ada Ibnu Sa'ad menuturkan Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari menceritakan kepada kami dari ayahnya yang berkata, mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Musuh menyerangnya kembali dengan tombak dan menusukkannya hingga patah. Mus'ab gugur dan panji perang jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Hal itu dialaminya setelah mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan dengan keberanian yang luar biasa. Saat itu Mus'ab yakin bahwa sekiranya ia gugur, tentu jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada pembela yang akan melindungi beliau. Karena cintanya yang tiada batas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cemas memikirkan nasib beliau bila seandainya ia gugur, maka setiap sabetan pedang yang menebas tangannya ia mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibaca sampai selesai hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran sengit itu selesai, jasad pahlawan ulung yang syahid itu ditemukan dalam keadaan terbaring dengan wajah telungkup ke tanah
digenangi oleh darahnya yang mulia. Tubuh yang telah kaku itu seolah-olah masih khawatir bila menyaksikan Rasulullah SAW disakiti oleh orang-orang Quraisy. Tubuh yang telah kaku itu seolah-olah masih khawatir bila menyaksikan Rasulullah ditimpa bencana, sehingga wajahnya disembunyikan agar tidak melihat peristiwa yang sangat tidak ia inginkan itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena gugur sebelum hatinya tentram oleh kepastian akan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Keren banget. Ya, maksudnya sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah SAW gitu. Keren banget asli. Wahai Mus'ab, cukuplah Allah bagimu. Namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan kata perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, air mata beliau mengucur deras. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, air mata beliau mengucur deras. Khabab bin Al-Arat menuturkan, kami hijrah bersama Rasulullah dengan mengharap ridho Allah. Maka Allah memberikan balasan kepada kami. Di antara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan balasan di dunia sedikit pun. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair yang gugur pada perang Uhud. Kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengafaninya kecuali sepotong kain. Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersingkap, dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Allahu Akbar. Gak punya apa-apa di akhir hidupnya tuh gak ada apa-apa, gak punya apa-apa dia. Allahu Akbar. Karena itu Nabi bersabda, tutupilah kepalanya dengan kain, mantel yang dipakai gitu ya. Dan tutuplah kakinya dengan idzkir, kata Rasulullah SAW. Nah, idzkir itu semacam rumput berbau harum yang biasa digunakan dalam penguburan gitu. Kepedihan yang mendalam memang dialami oleh Rasulullah SAW atas terbunuhnya paman beliau Hamzah ya. Dan jasadnya dipotong-potong oleh orang-orang yang musyrik sedemikian rupa gitu. Jadi udah meninggal gitu ya. Begitu ditemukan jasadnya pun tidak pantas lah gitu kan. Jadinya kurang sakit hati gimana gitulah kurang lebih. Air mata beliau bercucuran dan hati beliau bergolak oleh duka. Medan pertempuran penuh dengan mayat para sahabat beliau yang masing-masing bagi beliau merupakan panji ketulusan, kesucian, dan cahaya. Namun semua pemandangan yang menyedihkan itu tidak memalingkan Rasulullah untuk berhenti di dekat jasad duta beliau yang pertama untuk melepas kepergiannya dan mengungkapkan bela sungkawa. Rasulullah berdiri di depan jasad Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang penuh dengan cahaya kesetiaan dan kasih sayang. Beliau membacakan sebuah ayat di hadapannya. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Allahu Akbar. Al-Ahzab ayat 23. Kemudian dengan penuh rasa iba, beliau memandangi kain yang digunakan untuk menutupi jasadnya seraya bersabda, ketika di Mekah dulu, tak ada seorang pun yang aku lihat lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada dirimu. Allahu Akbar. Gak mungkin gak nangis sih baca ini, men. Gak mungkin. Kemudian dengan penuh rasa iba, beliau memandangi kain yang digunakan untuk menutupi jasadnya, seraya bersabda, ketika di Mekah dulu, tak ada seorang pun yang aku lihat lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada dirimu. Namun sekarang engkau gugur dengan rambut yang kusut dan hanya dibalut sehelai kain. Setelah itu, pandangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tertuju ke medan pertempuran dengan pemandangan jasad syuhada rekan-rekan Mus'ab yang tergeletak di atasnya. Sungguh Rasulullah akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah, katanya begitu. Kemudian beliau berpaling Shallallahu Alaihi Wasallam ke arah sahabat yang masih hidup dan bersabda, wahai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka. Ucapkan salam untuk mereka. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tiada seorang muslim pun yang mengucapkan salam kepada mereka sampai hari kiamat, kecuali mereka pasti membalas salamnya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai Mus'ab. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian, wahai para syuhada. Semoga keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kalian semua. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian episode kita kali ini. Jujur,
Ini adalah kali pertama gua ngebacain cerita sahabat dan jujur aja kalau misalnya baca cerita sahabat itu sulit untuk enggak meneteskan air mata. Jadi kalau misalnya kalian melihat wajah yang berseri-seri ini kemudian, mmm, menangis, mohon dimaklum ya karena memang sulit sekali untuk tidak mengeluarkan air mata karena sangat menyentuh gitu. Dan gue juga, harusnya bilang dari awal ya kalau misalnya di video ini gua enggak banyak ngasih visual ya. Karena lagi-lagi, mmm, gue bingung, gue nggak tahu harus pakai visual macam apa gitu loh. Jadi sepanjang video ini kalian akan terus melihat muka gue dan, mungkin lebih cocok dijadikan sebagai podcast kali ya. Tapi it's up to you dan pastinya gue bersyukur banget kalian udah ngeklik video ini, kalian udah dengerin sampai akhir. Gue makasih banget dan gue appreciate banget sama waktu yang udah kalian luangkan untuk mendengarkan gue. Ya, jadi kurang lebih begitulah untuk video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang salah datang dari gue, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi gue mau bilang kalau gue adalah seorang Muslim dan gue akan mengucapkan apa yang gue percayai gitu loh. Ya kurang lebih begitulah. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini. Gua mendoakan semoga sisa kehidupan kalian dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan. Amin. Terima kasih, sekali lagi terima kasih udah menonton sampai detik ini. Kalian semua terbaik. Ya, video ini juga gue bikin untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi karena mungkin kalau misalnya hari ini videonya tayang mungkin sekitaran 30 harian lagi menuju bulan Ramadan ya. Like kalau kamu suka videonya, subscribe buat kamu yang belum kalau misalnya berkenan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.